Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atih, haitsu amara Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berputus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53 sampai dengan ayat ke-54. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azab summa la tunsarun. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hambanya, Qul ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melakukan perbuatan melampaui batas, banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, banyak melakukan kezaliman. La taqnatu min rahmatillah, jangan gara-gara maksiat dan dosa dan kezaliman yang kalian lakukan kalian putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita tidak boleh putus asa. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, atau kita menzolimi orang-orang yang ada di sekitar kita, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita tidak putus asa untuk bertaubat, untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjelaskan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa yang kita lakukan selama kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, bahwa Allah Maha Pemaaf. Maka Allah menegaskan, innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur, Maha Pengampun dan Maha Pemberi rahmat. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah menarik di era sahabat. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Mihjan. Beliau seorang sahabat yang tanda petik adalah sahabat yang masih dan suka melakukan maksiat kepada Allah dalam bentuk minum khamar. Jadi sahabat ini susah sekali untuk menghindari dari minuman-minuman khamar. Karena ketika awal Islam masuk tidak ada larangan untuk minum khamar, sampai kemudian Allah menurunkan ayat tidak boleh minum khamar. Karena sudah kebiasaan Abu Mihjan ini melakukan hal tersebut, maka dia selalu jatuh. Ikhtiar dilakukan untuk tidak melakukan, tetapi jatuh dan jatuh dan jatuh. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa beliau sampai 4 kali dicambuk dalam kehidupannya gara-gara melakukan perbuatan ini. Kemudian lewat masa Rasulullah, masuk zaman Abu Bakar, masih juga melakukan. Dan ketika dalam perang Qadisiyah, ini perang yang luar biasa, peperangan yang dahsyat, sang pemimpin yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas tetap membawa beliau dalam kancah peperangan, tapi bukan untuk berperang, tapi untuk membuat dia sadar. Karena para sahabat bagaimanapun jeleknya, kecintaan untuk berjihad di jalan Allah sangat luar biasa. Maka dengan terikat, Abu Mihjan dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ke medan Qadisiyah, lalu ditempatkan dalam satu tempat untuk tidak lari. Ketika dia sadar bahwa dia tidak bisa berjihad, bahwa dia tidak bisa melakukan perjuangan membela agama Islam di dalam peperangan yang luar biasa saat itu, maka kemudian dia sadar, dia bertobat kepada Allah, dia memohon kepada Allah agar dosa-dosa yang dilakukannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu memohon dengan cara yang cerdas agar dia bisa berperang bersama kaum muslimin. Maka terjadilah peperangan, dan beliau ikut dalam peperangan dengan semangat yang luar biasa. Sampai kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dilakukan Abu Mihjan itu tidak boleh, karena gayanya adalah gaya kesombongan. Tapi dalam peperangan, kesombongan diperbolehkan dalam Islam. Dengan gagah berani, dengan semangatnya beliau bertempur habis-habisan untuk memenangkan peperangan yang dilakukan pada saat itu. Bayangkan seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah masih berupaya sekeras mungkin untuk tidak jatuh, tapi tetap jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, sampai 4 kali dicambuk, tapi tidak putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata peperangan itulah yang membangkitkan kesadarannya. Peperangan tersebut yang membuat dia sadar bahwa dia harus berubah. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita bisa menjadi seorang hamba yang istiqamah dalam ketaatan, agar kita tidak jatuh pada putus asa, maka ada 3 perkara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jangan pernah keluar dari jamaah kaum muslimin. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kita akan jatuh pada sifat putus asa. Bergaulah bersama orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita salah, mereka akan mengingatkan kita. Ketika kita salah, maka dia akan berusaha memperbaiki kita. Inilah keuntungannya kita hidup bersama dengan orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah
biasakanlah memiliki satu amalan, yang amalan tersebut kita bisa istiqamah, amalan tersebut tidak membebani kita, kita mampu untuk melakukan, tapi kita terus istiqamah melaksanakannya. Kalau bapak-bapak biasa mudah untuk berinfak, terus laksanakan infak. Kalau biasa qiyamul lail, terus laksanakan qiyamul lail. Terus jangan putus asa. Karena apa? Di balik amalan-amalan kecil yang kita lakukan, sesungguhnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ungkapan yang ungkapkan oleh ulama bahwa sebuah amalan kecil bila diniatkan karena Allah, maka akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebesar apapun amalan yang kita lakukan, infak 100 juta, mungkin sampai miliaran, membangun masjid, membangun tempat tauhid, membangun tempat anak yatim dan lain sebagainya, tapi ketika itu diniatkan karena selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun besar kelihatan di hadapan manusia, tapi di sisi Allah kecil. Karena apa? Karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan, maka amalan tersebut kita niatkan karena Allah, istiqomah melakukannya, maka kita menjadi hamba-hamba yang tidak akan putus untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yakinlah bahwa Allah selalu membuka pintu taubat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, pintu Allah terbuka. Dan sebuah hadis dikatakan bahwa Allah membentangkan tangannya di siang hari. Untuk apa Allah membentangkan tangannya di siang hari? Untuk mendengar, untuk menyambut orang-orang yang bertaubat ketika malamnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah membentangkan tangannya di malam hari. Untuk apa? Untuk mendengar, untuk memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang ingin bertobat dan diterima taubatnya oleh Allah karena maksiat yang dilakukan siang hari. Maka jangan putus asa. Selagi masih ada kehidupan pada diri kita, selagi kita yakin Allah Maha Pengampun, Allah akan menerima taubat kita, lakukan. Walaupun mungkin kita jatuh 1 kali, 2 kali, 3 kali, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatimil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita tundukkan wajah-wajah kita. Kita angkat tangan-tangan kita, kita lirihkan suara-suara kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah menjanjikan kepada kita bahwa ada satu waktu di mana seorang hamba berdoa kepada Allah di hari Jumat, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan adalah selepas sholat asar. Pendapat yang kedua adalah ketika kita melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna nas'aluka an taj'alana minasy syakirin waj'alna minas sabirin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'u ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna allaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul azim yadhkurkum was'alhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrallahi akbar. Aqimis salah.